Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, dan pemenggalan kata. Sebagai salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, di sini saya Ahmad Faisal dengan NPM 21120111071 sebagai ketua kelompok 2, dan di sini saya bersama rekan-rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Ana Dwi Wijaya dengan NPM 21520111049. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Nawawi dengan nomor NPM 21120111265. Perkenalkan, nama saya Messi Maiska Usman dengan NPM 21520111042. Perkenalkan, nama saya Bagus Dewaji dengan NPM 21120112444. Perkenalkan, nama saya Raihan Vito Varian dengan nomor NPM 21520111135. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eda Fadlian Dali, NPM 21520111010. Perkenalkan, nama saya M. Alvin Ibnu Raihan dengan NPM 21120111367. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni dengan NPM 21520111110. Baiklah, nama-nama tadi adalah anggota dari kelompok 2. Berikut kami akan jelaskan beberapa materi yang sudah kami kumpulkan. Semoga dapat dipahami dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal dengan NPM 21120111071. Saya dari kelompok 2. Di sini saya mendapat materi mengenai definisi kata dasar, ciri-ciri kata dasar, fungsi kata dasar, contoh kata dasar, dan bentuk kata. Mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai definisi kata dasar. Bisa kita lihat di sini, kata dasar merupakan satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Kata tersebut belum mengalami penambahan atau perubahan bentuk yang mengakibatkan perubahan makna. Dengan pengertian lain, bahwa kata dasar ialah kata yang belum diberi imbuhan dan kata yang menjadi dasar awal pembentukan kata yang lebih besar. Contoh, kata minum, satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Kemudian kata pergi, yaitu satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Selanjutnya kata lari, itu satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Kemudian kata maha kuasa, yaitu gabungan dari morfem maha dan kuasa. Kemudian kata Pancasila, yaitu gabungan dari morfem panca dan sila. Kemudian kita lanjut ke ciri-ciri kata dasar. Yang pertama, ada kata dasar merupakan satuan terkecil dalam bahasa yang mempunyai arti. Dua kata dasar dapat dibagi menjadi kelompok dalam bentuk asal atau tunggal, atau bentuk dasar atau kompleks. Contoh kata yaitu ada pikir, buka, tutup, dan ambil. Kemudian 3 merupakan pembentukan kata berimbuhan atau kata turunan. 4 kata dasar yang mendapat tambahan atau imbuhan mengakibatkan terjadinya perbedaan makna. 5 gabungan kata dasar dapat membentuk kalimat tanpa membutuhkan kata imbuhan. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai fungsi kata dasar, yaitu sebagai penunjang pemaknaan dan kegunaan dari imbuhan termasuk fungsi gramatikal. Kata dasar makan termasuk golongan kata kerja. Setelah mendapat afiks an menjadi makanan, kata tersebut termasuk golongan kata benda. Jelas bahwa di sini fungsi kata dasar sendiri ialah penunjang pembentukan fungsi dari afiks an, yaitu sebagai pembentuk kata benda. Kemudian kita masuk ke contoh kata dasar, yaitu di sini ada kata turunan atau disebut dengan kata berimbuhan, adalah kata-kata yang telah berubah bentuk dan makna. Perubahan ini dikarenakan kata-kata tersebut telah diberi imbuhan yang berupa awalan atau afiks, kemudian akhiran yaitu sufiks, kemudian sisipan atau infiks, dan awalan akhiran yaitu konfiks. Contohnya
dapat kita lihat di sini adalah menanam, berlari, tertinggal, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke pembahasan bentuk kata dasar, yaitu proses pembentukan kata menghasilkan bentuk kata dasar, bentuk kata berimbuhan, bentuk kata ulang, dan bentuk kata majemuk. Kata dasar adalah kata yang merupakan dasar pembentukan kata imbuhan. Perubahan kata imbuhan disebabkan karena adanya afiks atau imbuhan baik di awal prediks atau awalan, baik di tengah infiks atau sisipan, maupun di akhir yaitu surfiks atau akhiran kata. Kata ulang adalah kata dasar atau bentuk dasar yang mengalami pengulangan baik seluruh maupun sebagian. Sedangkan kata majemuk adalah gabungan beberapa kata dasar yang berbeda membentuk satu arti baru. Baiklah, cukup sekian mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Alvin Ibnu Raihan. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan materi kata berimbuhan. Imbuhan atau afiks adalah bunyi yang ditambahkan pada awal, akhir, maupun tengah kata atau gabungan di antara tiga imbuhan tersebut untuk membentuk kata baru yang artinya berhubungan dengan kata pertama. Kata berimbuhan adalah kata yang telah mengalami proses pengimbuhan atau afiksasi. Imbuhan atau afiksasi adalah morfem terikat yang digunakan dalam bentuk dasar untuk membentuk kata hasil dari pengimbuhan tersebut disebut dengan berimbuhan atau kata turunan. Fungsi imbuhan. Penggunaan imbuhan bisa mengubah kelas kata. Misalnya, kata benda jika diberi imbuhan bisa menjadi kata kerja, kata sifat, atau kata lainnya. Begitu juga sebaliknya. Jenis imbuhan. Awalan. Awalan adalah kata imbuhan yang ditambahkan di awal kata dasar. Contohnya seperti kerja ditambah ber jadi bekerja. Ajar ditambah ber jadi belajar. Sisipan. Sisipan adalah imbuhan yang diletakkan di tengah-tengah kata dasar. Contohnya getar ditambah jadi gemetar. Tali ditambah l jadi temali. Akhiran atau sufiks. Imbuhan ini diletakkan pada bagian akhir kata dasar. Contohnya adalah seperti satuan, kiloan, dan lain-lain. Awalan dan akhiran. Imbuhan ini diletakkan di bagian awal dan akhir kata dasar. Contohnya pengampunan, pengasingan, membanggakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Dwi Wijaya dengan NPM 21520111049. Di sini saya akan membacakan materi fungsi imbuhan. Fungsi imbuhan terbagi menjadi 3. Yang pertama ter, yang kedua pe, yang ketiga ke. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu ter. Ter dibagi menjadi 3, yaitu sebagai pembentuk kata sifat. Contohnya, Rahma adalah sahabat terbaik yang pernah kumiliki. Yang kedua, sebagai penunjuk makna ketidaksengajaan. Contoh katanya adalah ponselku terjatuh saat aku berlari. Yang ketiga adalah sebagai pembentuk kata pasif, yang contohnya bukuku jatuh dan terinjak banyak orang. Kata yang kedua adalah pe. Imbuhan pe memiliki beberapa macam bentuk perubahan, di antaranya peng, penyel, dan per. Imbuhan ini juga memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama adalah sebagai penunjuk pelaku, yaitu pekerja, pelajar, pembohong, pemberi, pengurus, pembantu, dan lain sebagainya. Contohnya, aku adalah seorang pekerja paruh waktu di restoran. Yang kedua, sebagai pembentuk kata perintah yang terdiri dari perlambat, pertajam,
perindah, percantik, dan lain sebagainya. Contohnya, perlambat laju kendaraan. Yang ketiga sebagai penunjuk sifat, yaitu pemaaf, pelupa, pemalu, dan lain sebagainya. Contohnya, dia memang pelupa. Dan yang terakhir sebagai penunjuk alat, penggaris, penghapus, penggaruk, penggoreng, penggiling, dan lain-lain. Contohnya, Thohir menggiling bahan-bahan itu menggunakan penggiling itu. Dan kata yang ketiga adalah ke. Imbuhan ke tidak memiliki bentuk perubahan dan berfungsi sebagai penunjuk urutan. Contohnya, ke plus 2 sama dengan kedua, ke plus 3 sama dengan ketiga, dan seterusnya. Dan materi yang selanjutnya adalah akhiran atau sufiks. Imbuhan ini diletakkan pada bagian akhir kata dasar. Ada beberapa jenis imbuhan ini, diantaranya kan atau i digunakan sebagai pembentuk makna perintah. Contohnya, ambilkan, datangkan, bawakan, tuangkan, datangi, diami, dan lain sebagainya. Yang kedua, an. Fungsi imbuhan an diantaranya yaitu sebagai penunjuk bagian. Contohnya seperti satuan, kiloan, dan lain-lain. Yang kedua sebagai penunjuk alat. Contohnya seperti timbangan, angkutan. Dan yang ketiga sebagai penunjuk tempat. Contohnya seperti lapangan, lautan, daratan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pun. Imbuhan ini berfungsi untuk membentuk makna. Contohnya, aku pun, mereka pun, kami pun, dan sebagainya. Dan yang terakhir, kata akhiran kah. Imbuhan ini berfungsi untuk menegaskan kata dasarnya. Contohnya, benarkah, iyakah, mudahkah, dan lain-lain sebagainya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rehan Vito Varian dengan nomor NPM 21520111135. Saya akan menjelaskan tentang awalan dan akhiran, konfiks. Imbuhan konfiks berada pada bagian awal dan akhir suatu kata dasar. Fungsi imbuhan konfiks yaitu awalan me dan akhiran kan berfungsi sebagai pembentuk makna aktif. Contohnya, membanggakan, membangunkan, mengadakan, mengajarkan, dan lain sebagainya. Awalan pe dan akhiran an berfungsi sebagai pembentuk makna kata benda. Contohnya, pengampunan, pengasingan, pengaduan, dan lain sebagainya. Lalu, awalan se dan akhirannya berfungsi sebagai kata pengulangan. Contoh, sepandai-pandainya, semahal-mahalnya, sebaik-baiknya, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu kata ulang. Kata ulang adalah bentuk kata yang diperoleh melalui reduplikasi atau pengulangan, baik secara menyeluruh ataupun sebagian. Pengulangan dapat dilakukan pada kata dasar, kata berimbuhan, dan kata gabung. Macam-macam kata ulang. Kata ulang berdasarkan bentuk. Yang pertama yaitu dwi purwa. Dwi purwa adalah kata ulang sebagian. Kata jenis ini mengalami suatu pengulangan pada sebagian kata saja. Contohnya, leluasa, sesaji, dedaunan, leluhur, pepohonan, dan lain sebagainya. Kedua, dwi lingga. Dwi lingga adalah kata ulang menyeluruh. Kata ulang ini mengalami suatu pengulangan di suatu kata secara menyeluruh. Contoh, anak-anak, bapak-bapak, laki-laki, dan lain sebagainya. Ketiga, kata ulang berubah bunyi. Kata ulang ini mengalami suatu pengulangan disertai dengan suatu perubahan bunyi di sebagian kata. Contoh, teka-teki, mondar-mandir, bolak-balik, sayur-mayur, dan gotong royong. Keempat, kata ulang imbuhan. Kata ulang imbuhan terjadi karena suatu penambahan imbuhan di sebagian kata. Contoh, tarik-menarik, maaf-memaafkan, pukul-memukul, putar-memutar, dan lain sebagainya. Yang kelima, kata ulang semu. Kata ulang semu mengalami proses pengulangan keseluruhan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Contohnya, paru-paru, lumba-lumba, kura-kura, dan lain sebagainya.
Saya Messi Mayriska Usman, NPM 21520111042. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kata ulang merubah makna kata. Yang pertama yaitu menyatakan kesamaan atau menyerupai. Contohnya keibu-ibuan, kemuda-mudaan, kemerah-merahan, dan kebiru-biruan. Yang kedua menyatakan saling. Contohnya pukul-memukul, salam-salaman, dan tolong-menolong. Yang ketiga menyatakan jamak dan beragam. Contohnya sayur-mayur, buah-buahan, dan tumbuh-tumbuhan. Yang keempat menyatakan intensitas, misalnya bolak-balik, mondar-mandir, berjam-jam, dan bertahun-tahun. Yang kelima menyatakan bilangan, misalnya 11, 22, 33. Yang keenam menyatakan keadaan atau situasi. Selanjutnya materi tentang makna dan fungsi kata ulang. Yang pertama, perulangan kata benda. Makna yang terkandung dalam perulangan dengan bentuk dasar kata benda. Misalnya, menyatakan benda itu bermacam-macam, misalnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kedua, menyatakan benda yang menyerupai bentuk dasar itu, misalnya anak-anakan dan orang-orangan. Yang kedua yaitu perulangan kata kerja, yaitu makna yang terkandung dalam perulangan dengan bentuk dasar kata kerja, yaitu menyatakan bahwa pekerjaan itu dilakukan berulang-ulang. Misalnya, meloncat-loncat, menari-nari, dan melayang-layang. Dan menyatakan aspek duratif, yaitu proses pekerjaan, pembuatan, atau keadaan yang berlangsung lama. Misalnya, berenang-renang dan duduk-duduk. Yang ketiga, perulangan kata sifat, yaitu makna yang terkandung dalam perulangan dengan bentuk dasar kata sifat, yaitu menyatakan makna lebih, misalnya berjalan cepat-cepat dan bekerjakan baik-baik. Dan menyatakan makna sampai atau pernah, misalnya tak sembuh-sembuh sakitnya, walaupun ia sudah berobat ke luar negeri, tidak pernah sembuh. Yang keempat yaitu perulangan kata bilangan. Makna perulangan kata bilangan yaitu perulangan kata satu menjadi satu member makna, satu demi satu. Misalnya peserta ujian masuk ke ruangan itu satu-satu. Dan perulangan kata satu dengan tambahan akhirannya memberi makna hanya satu itu. Misal, ini anak satu-satunya. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bagus Redewaji dengan NPM 211201124. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang penggabungan kata. Jadi, gabungan kata ialah kata lain dari frasa yang memiliki pengertian penggabungan dua kata atau lebih yang menduduki suatu fungsi jabatan dalam kalimat dan bersifat non-predikatif. Nah, jadi selanjutnya adalah ciri-ciri penggabungan kata. Jadi, ciri-ciri penggabungan kata itu yang pertama, frasa dapat menduduki salah satu fungsi sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan. Misalnya, anak kecil yang mengenakan kaos biru sedang melukis warna-warna pelangi di tepi air terjun 7 bidadari. Yang kedua, frasa dapat diperluas dengan kata yang, atau, dan, tentang, dan untuk, asalkan tidak melebihi fungsi jabatan dalam kalimat tersebut. Misalnya, makan atau minum, atau gunung dan laut. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis frasa. Jadi jenis-jenis frasa itu ada 4 bagian. Yang pertama, frasa eksosentris. Ialah bentuk frasa yang tidak memiliki inti frasa. Frasa ini dicirikan dengan pemakaian kata depan atau proposisi. Misalnya, ke alun-alun pada tahun kabisat. Yang kedua, ada frasa koordinatif. Jadi frasa ini adalah frasa yang terdiri dari unsur-unsur setara yang di antara unsur-unsur tersebut dapat disisipkan kata dan serta atau. Misalnya, gula semut menjadi gula dan semut. Selanjutnya ada frasa atributif. Jadi frasa ini adalah frasa yang terdiri dari unsur-unsur yang tidak setara. Dalam frasa ini dapat disisipkan kata yang, tentang, serta untuk. Misalnya,
anak manis menjadi anak yang manis. Dan yang terakhir adalah frasa nominal. Ialah frasa endosentris berinduk satu yang induknya berupa kata benda atau nomina. Dan dimodifikatornya berupa nomina, verba, atau adjektiva. Misalnya, lantai tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Nawawi dengan nomor NPM 21120111265. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemenggalan kata. Pemenggalan kata merupakan pemenggalan atau pemotongan kata untuk diucapkan maupun dieja. Dalam bahasa Indonesia, salah satu hal yang perlu dipahami adalah pemenggalan kata. Sebab pemenggalan kata dapat memudahkan kita dalam mengucapkan atau mengeja sebuah kata. Dengan penggalan yang tepat, maka kata menjadi lebih enak didengarkan sewaktu dituturkan. Berikut ini merupakan pedoman pemenggalan kata dalam bahasa Indonesia. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contohnya, kata buah menjadi bu dan ah, serta kata main menjadi ma dan in, serta kata saat menjadi sa dan at. Huruf diftong, yakni ai, au, e, dan oi tidak dipenggal. Contohnya, dari kata pandai menjadi pan dan dai, serta kata aula menjadi au dan la, serta kata saudara menjadi sau, stripda, stripra, serta kata survei menjadi sur dan vei, serta kata amboy menjadi am dan boy. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Contohnya, kata bapak menjadi ba dan pa, serta kata lawan menjadi la dan wan, serta kata dengan menjadi de dan ngan, serta kata kenyang menjadi ke dan yang, serta kata mutakhir menjadi mu, stripta, stripkhir, serta kata musyawarah menjadi kata mu, stripsya, stripwa, dan striprah. Jika di tengah kata dasar tersebut terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Contohnya, kata April menjadi ap dan ril, serta kata caplok menjadi cap dan lok, serta kata makhluk menjadi mak dan luk, serta kata mandi menjadi man dan di, dan kata sanggup menjadi sang dan guk. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Contohnya, pada kata ultra menjadi ul dan tra, serta kata infra menjadi in dan fra, serta kata bentrok menjadi ben dan trok, dan kata instrumen menjadi in, stripstru, dan stripman. Sekian yang saya dapat presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eda Fadlian Dali, NPM 21520111010. Di sini saya ingin membacakan pemenggalan kata. 2. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. Contohnya, berjalan, mempertanggungjawabkan, membantu, mempertanggungjawabkan, diambil, mempertanggungjawabkan, terbawa, mempertanggungjawabkan, perbuat, merasakan. 3. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Contohnya, biografi, biodata, fotografi, fotokopi. Sekian itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni dengan NPM 21520111100. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang keempat, nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih kepada baris yang dipenggal di antara unsur-unsurnya. Contohnya, yang pertama, lagu Indonesia Raya yang diubah oleh Wax Rudolf Sparkman. Yang kedua, buku layar terkembang yang dikarang oleh Sultan Ali Syahbana. Selanjutnya yang kelima, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Contohnya,
Yang pertama, ia bekerja di LLEGR. Yang kedua, pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar Raden Ngahbani Ranggawarsita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam penyampaian kami terdapat materi atau kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Terima kasih kepada teman-teman dan Ibu Destiani yang telah menyimak materi yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.